Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Baiklah, untuk ruang kolaborasi modul 2.3 kami akan melaksanakan praktek coaching menggunakan alur tertal. Selamat menyaksikan ya. Dalam penugasan ini anggota kelompok kami adalah 1. Bapak Fitra Jadi. 2. Bapak Murasmi. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Rokan Hilir. Kami juga didampingi oleh Ibu Fasilitator dan Ibu Pengajar yang pendamping hebat, yaitu Ibu Malia, Ibu Rasima, dan Ibu Suharni. Pak, selamat siang. Apakah Bapak hari ini ada waktu luang? Selamat siang juga Pak. Ini ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Bapak ada murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya Pak, saya kayaknya mengganggu nih. Iya Pak, saya lagi ada masalah Pak, sedikit dalam proses pembelajaran. Tidak apa-apa Pak. Masalah. Oke, jadi permasalahan saya begini Pak, saya kesannya curhat nih ya jadinya Pak. Apakah Bapak mau mendengar nih cerita saya nih? Dengan saya melihat Pak sini, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya seperti ini Pak, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau sedikit pencerahan maupun pemecahan masalah yang saya hadapi saat ini dalam proses pembelajaran sih Pak. Masalahnya apa Pak? Coba Pak ini ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Jadi begini Pak Fitra, minggu lalu tuh saya sudah menerapkan pembelajaran sosial dan emosional di dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, di sini saya membuat teknik stop, yaitu mindfulness atau kesadaran penuh yang saya lakukan sebelum pembelajaran berlangsung. Tapi Pak, saya ada sedikit permasalahan atau kendala. Itu tidak semua anak mau mengikuti Pak. Ada sebagian anak itu mereka tuh kayak nggak serius, bermain-main, bercanda ria, dan bahkan mereka tuh ketawa-ketawa ketika saya melakukan proses tersebut Pak. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat anak-anak main-main pada saat melakukan kegiatan itu Pak? Nah, jadi pada saat saya mengimplementasikan kegiatan pembelajaran pembelajaran sosial dan emosional tersebut, ada anak yang tidak fokus Pak dan masih bermain-main, bahkan ada yang membuat kegaduhan. Temannya yang sedang melakukan teknik stop. Jadi seperti itu permasalahan yang saya hadapi Pak. Kira-kira ada solusi nggak sih dari Bapak sendiri mengenai untuk memproses anak tersebut Pak, supaya nanti selama proses pembelajaran saya itu lebih kayak bisa mengajak anak-anak untuk melakukan teknik tersebut Pak. Jadi Bapak ada permasalahan pada saat penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas. Lakukan teknik stop, masih ada anak-anak yang tidak fokus ya Pak. Nah, Apa yang sudah Bapak lakukan di kelas itu menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas? Nah, jadi ketika saya mengimplementasi atau menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas itu Pak, saya sudah melakukan kegiatan PSE tersebut di awal pembelajaran dengan cara mengajak anak-anak untuk rileks dan berhenti sejenak dari segala aktivitasnya Pak. Nah, seperti itu sih yang konsep yang saya buat Pak. Apa yang menjadi tantangan Bapak Ami dalam mencapaikan kegiatan tersebut? Mungkin saya butuh strategi di mana bagaimana saya itu bisa mengendalikan siswa yang tadinya bermain ketika saya menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Anak-anak tersebut lebih kayak fokus dengan teknik stop itu sendiri Pak, sehingga ketika saya melakukan teknik stop itu dapat berjalan lancar sampai time-nya habis, seperti itu sih Pak. Baiklah, ini mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka bermain saat melakukan pembelajaran sosial emosional berlangsung. Pertama, kita harus sabar ya Pak, karena semua butuh proses untuk menerapkan hal tersebut. Karena kita ketahui bahwa pembelajaran sosial emosional ini adalah hal baru bagi mereka. Nah, kita harus tahu ini penyebab tersebut melakukan hal itu apa. Apakah karena mereka bosan,
atau apakah karena ingin menarik perhatian atau karena anak tersebut duduk dekat teman dekat dia? Iya juga sih Pak. Mungkin PSE ini sendiri kan emang cara baru dalam dunia pendidikan. Mungkin anak-anak masih kayak kaget, masih kayak oh belum mengerti apaan sih yang dilakukan sama Pak Asmi saat ini. Iya sih, saya sejauh ini belum mencari tahu Pak apa permasalahan yang seperti Bapak jelaskan tadi. Apa mungkin mereka bosan, atau mungkin mereka belum mengerti apa yang akan kita buatkan, atau mungkin permasalahan tempat duduk dari mereka Pak. Nah, tapi kalau dari permasalahan ini mungkin saya pikir lantaran anak tersebut Pak duduk dekat teman-teman dia. Jadi anak-anak yang melakukan tindakan tersebut yang tidak fokus itu Pak, saya perhatikan emang mereka yang duduknya itu di circle mereka sendiri atau di geng-geng mereka, seperti itu sih Pak. Dengan demikian kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Bapak bisa menggunakan metode yang menarik agar siswa lebih antusias untuk mengikuti kegiatan yang akan Bapak lakukan. Oh, seperti itu ya Pak. Mungkin saya akan mencoba berbagai strategi terbaru sehingga ketika saya menerapkan implementasi pembelajaran sosial dan emosional di dalam kelas, saya lebih bisa benar-benar melakukan anak bisa lebih fokus ya Pak. Ya. Dan apa yang sudah kita obrolin, apa rencana Pak Azmi ke depannya? Luar biasa sih, dari penjelasan yang Bapak jelaskan tadi, saya sedikit dapat pencerahan nih Pak. Mulai dari penyebab anak itu tidak fokus segala macam. Mungkin ke depannya nih saya akan melakukan pergantian posisi tempat duduk mereka, dimana saya berharap dengan saya menggantikan posisi mereka, anak-anak bisa lebih fokus dengan kegiatan stop itu sendiri dan tidak mempedulikan teman yang lain. Karena kalau emang dari teman-temannya mungkin karena mereka saling berdekatan sehingga bercanda Pak. Nah, selain itu mungkin saya nanti akan membawa semacam audio, di mana dalam audio tersebut saya akan memberikan instrumen-instrumen yang ada dengan musik-musik yang rileks, sehingga anak benar-benar fokus melakukan teknik stop tanpa ke-trigger dengan hal-hal yang lain. Mungkin seperti itu sih Pak. Langkah yang Bapak Ami lakukan sudah tepat. Saya sangat setuju dengan ide Bapak. Wah, syukurlah Pak. Sekarang saya merasa mendapat pencerahan. Jujur sebelumnya saya memiliki kekhawatiran tidak bisa menerapkan pembelajaran emosional di dalam kelas. Tapi setelah saya melakukan coaching ini bersama Bapak, mungkin saya banyak mendapat pencerahan. Seperti itu sih Pak. Oh gitu. Setelah Pak Azmi sudah merasa lega, lalu dari yang sudah Pak Azmi rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Azmi lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk komitmen yang akan saya lakukan mungkin Pak, saya sedikit lebih ekstra lagi untuk belajar mengenai PSE itu sendiri, maupun nanti pengelolaan penguasaan kelas ketika saya melakukan proses pembelajaran kesadaran sosial dan emosional di dalam kelas, sehingga saya banyak mendapat ilmu dan ketika saya menerapkan di dalam kelas lebih lancar nanti, seperti itu sih Pak. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silahkan Pak Azmi mengimplementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti. Oke, terima kasih banyak ya Pak atas coaching hari ini. Jujur saya banyak banget mendapat pencerahan melalui coaching hari ini. Untuk itu Pak, saya ada kelas sekarang, saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fitra. Selamat sore Pak Fitra. Bagaimana nih kabarnya hari ini Pak? Baik Pak, amin. Terima kasih. Alhamdulillah Pak. Oke, kira-kira ada apa nih ke ruangan saya? Mungkin ada yang bisa saya bantu untuk sore ini Pak? Ini Pak Ami, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran berdifferensiasi.
Wah, sepertinya Bapak dalam proses pembelajaran diferensiasi ini kayaknya semangat banget ya Pak. Bagus sekali sih. Eh, apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Kira-kira apa yang saya bisa bantu Pak Fitra mengenai permasalahan yang mungkin Bapak sedang pikirkan atau pusingkan untuk saat ini? Boleh dong cerita ke saya mungkin? Ya, ini sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atas pembelajaran yang saya lakukan, permasalahan yang saya hadapi, Pak Azmi. Oh, jadi Bapak masih kebingungan nih sepertinya ya. Mungkin kalau boleh saya lebih tahu detailnya permasalahan yang Bapak hadapin untuk saat ini, permasalahan seperti apa ya Pak? Mungkin saya bisa mendengar keluh kesah Bapak untuk saat ini, seperti itu sih Pak. Saya ingin mendapatkan pembelajaran berdifferensiasi di kelas dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Pak melalui pembelajaran berdifferensiasi tersebut. Wah, mungkin sejauh ini apakah apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Maksudnya selama proses pembelajaran berdifferensiasi itu apa saja sih yang sudah Bapak lakukan gitu? Pak, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif, Pak. Wah, iya sih, berbicara berdifferensiasi ada banyak cara yang bisa kita lakukan atau metode yang kita lakukan di dalam kelas. Nah, kira-kira yang Bapak lakukan tadi, apa sih yang mungkin menurut Bapak merupakan tantangan terbesar dalam mencapai tujuan tersebut, Pak? Sehingga Bapak kayak kesulitan nih untuk melakukan metode ini seperti itu. Gitu. Ya, Pak. Begini, Pak. Saya masih kesulitan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan profil belajar mereka, Pak. Sehingga memenuhi kebutuhan belajar mereka. Wah, jadi Bapak pengen membentuk sebuah kelompok ya berdasarkan kebutuhan belajar mereka nih. Oh, seperti itu ya permasalahannya. Nah, mungkin apa sih yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Maksudnya tujuan dari pengelompokan tersebut apa sih yang Bapak butuhkan seperti itu, Pak? Saya membutuhkan strategi untuk mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka, Pak. Apakah anak tersebut bertipe visual, kinestetik, atau auditorik gitu. Oh, jadi Bapak ingin mengelompokkan atau melakukan pemetaan tentang gaya belajar anak, apakah tersebut visual, kinestetik, ataupun auditorik ya Pak. Baiklah, mungkin di sini mari kita bahas strategi bagaimana untuk memetakan kebutuhan gaya belajar peserta didiknya Pak Fitra ya Pak. Pertama-tama mungkin Pak Fitra perlu memahami ciri-ciri gaya belajar anak Pak Fitra itu sendiri. Misalnya nih, ciri-ciri anak kinestetik itu seperti apa, ciri-ciri anak visual itu juga seperti apa, dan ciri-ciri anak auditorik itu seperti apa. Ini bisa kita lihat nanti setelah kita melakukan pemetaan atau kita lihat langsung. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak, sejauh ini strategi apa sih yang Bapak lakukan untuk mengetahui atau mengenali gaya belajar anak tersebut sebelumnya nih? Ini kan Bapak kesulitan nih untuk menentukan. Sebelumnya itu strategi seperti apa sih yang Bapak lakuin? Seperti itu mungkin bisa diceritain gitu. Ya, saya melakukan melihat mereka gerak-gerik mereka secara langsung, Pak. Oh, jadi Bapak langsung melihat anaknya. Oh, ini anak visual nih, ini anak kinestetik nih, ini anak. Oh, dengan secara langsung, Pak. Ya. Oke. Jika demikian, mungkin Bapak perlu strategi baru sih, di mana Bapak bisa memetakan kebutuhan belajar siswa. Mungkin dari pembelajaran-pembelajaran yang udah ada di LMS atau segala macam itu mungkin kita bisa lihat ya Pak, ada berbagai banyak teknik kita bisa melakukan pengelompokan pengelompokan kebutuhan belajar anak berdasarkan kebutuhannya ya Pak. Nah, sehingga terbentuk kelompok kebutuhan belajar sesuai minat dan belajar profil mereka. Nah, dengan cara membaca itu nanti Bapak dengan cara membaca atau mencari strategi itu nanti bisa Bapak mengelompokkannya seperti itu sih Pak.
Ya Pak, saya akan mencobanya. Nah, tapi Pak, selain itu, kita juga perlu nih memberi penguatan positif kepada siswa bahwa dengan membagi kelompok dengan mereka, kita berharap pembelajaran ini lebih bisa menyenangkan, lebih bisa berpihak pada murid tanpa harus kayak, oh saya di kelompok ini, kok saya di kelompok ini. Nah, hal-hal semacam itu Bapak perlu lakukan untuk penguatan mereka sih Pak. Apa? Ya Pak, saya akan melakukannya. Oh, luar biasa sih Pak. Dengan bagaimana Pak Fitra? Apakah dengan obrolan kita sebelumnya mengenai strategi segala macam nih, Pak Fitra udah nampak gambaran atau bayangan atau ekspektasi nih ke depannya seperti apa nih, Bapak melakukan pengelompokan ke depannya seperti itu? Mungkin Bapak udah bisa membayangkan dong, gimana tuh? Apa yang Bapak mau lakuin Ya, Pak. gitu loh? Saya sudah- Ya Pak, saya sudah memiliki gambaran. Wah, udah memiliki gambaran ternyata ya. Baiklah. Nah, saya sedikit kepo nih ya, kalau Bapak udah memiliki gambaran nih, kira-kira gambaran seperti apa sih yang mau Bapak terapkan nih ke depannya untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas nanti Pak Fitra? Boleh dong di-spill atau diceritain dikit nih, saya sedikit penasaran nih gimana tuh. Oke, Pak. Saya akan melakukan pemetaan Pak. Tapi pemetaan yang saya lakukan kali ini, saya perlu memilah-milah profil belajar apa yang tepat untuk setiap siswa saya Pak, berdasarkan gaya belajarnya. Dengan demikian, proses pembelajaran yang saya rancangkan sedemikian rupa sehingga siswa dengan masing-masing gaya belajar yang demikian dapat belajar dengan baik. Untuk mengetahui gaya belajar masing-masing siswa, saya nanti akan melakukan tes diagnostik non-kognitif atau dengan observasi dan wawancara Pak Azmi. Wah, luar biasa ya, idenya Bapak ini cemerlang sekali. Wah, langkah dan strategi yang luar biasa nih Pak Fitra. Jadi bakalan ada ide-ide baru nih. Saya sudah sangat tidak sabar nih menunggu kabar baik dari proses pembelajaran Bapak untuk mengimplementasikan ini di dalam kelas, sehingga pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bapak lakukan ini terwujud, dengan harapan dimana nanti pembelajaran ini bisa berpihak pada anak. Wah, semangat ya Pak Fitra, semoga ini dapat berjalan dengan lancar. Saya sudah sangat tidak sabar nih menunggu kabar baiknya dari Bapak. Terima kasih Pak. Saya akan melakukannya. Sekarang saya merasa lega Pak. Semoga nanti saya diberikan kelancaran ketika melaksanakan kegiatan ini. Sebelumnya saya agak merasa khawatir dan takut salah langkah Pak. Aduh, jangan salah langkah Pak, nggak apa-apa. Kita mungkin bisa mengupgrade diri itu dari kesalahan kita. Kalau kita benar terus Pak, kita nggak bakalan bisa nih mengkoreksi kesalahan kita ke depannya. Tapi saya rasa sekarang Pak Fitra udah luar biasa sih. Syukurlah Pak, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi nih, komitmen apa yang akan Pak Fitra lakukan untuk menyusun rencana tersebut? Mungkin ada strateginya sih gitu, bisa dong diceritain, mungkin bisa di-sharing di sini gitu. Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri Pak. Oh gitu Pak ya, luar biasa nih. Memang sih kita itu harus selalu berliterasi supaya bisa mengupgrade diri. Nah Pak, selain itu dukungan apa sih yang Bapak Fitra butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut gitu? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat guru serumpun mata pelajaran saya Pak. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan gitu Pak. Wah, emang benar sih Pak. Gimana kalau ketika kita udah berkolaborasi, yang tadinya kita sendiri jadi bersama-sama, itu lebih kayak semacam saling menguatkan Pak. Nah, itu ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat segera terrealisasikan ya Pak, pembelajaran berdiferensiasinya dengan baik, dan Pak Fitra dapat mengajar dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa kekhawatiran tidak nyaman nih. Itu yang saya harapkan sih Pak.
Ya Pak, amin. Terima kasih banyak Pak Azmi untuk waktu mendengar keluh kisah saya nih Pak Azmi. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik dan menjadi guru yang menyenangkan untuk siswa kita. Amin, amin sama-sama Pak. Baiklah Pak ya. Bapak tetap semangat nih. Saya rasa kita mungkin udah selesai untuk hari ini Pak. Silahkan Pak Fitra mengimplementasikan strategi yang Bapak pikirkan tadi sesuai, semoga nanti dapat berjalan dengan lancar dan sesuai ekspektasi Bapak nih. Mungkin saya juga akan menunggu nih kabar baik dari proses implementasi Bapak ke depannya. Oke Pak, baik Pak. Saya akan melakukannya. Maaf Pak, kebetulan saya bentar lagi ada kelas. Saya pamit dulu Pak ke ruang saya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Fitra. Semangat ya. Semoga kita bisa mendidik anak, menuntun dia ke jalan di mana mereka bisa bertumbuh kembang. Oke. Terima kasih juga Pak Fitra udah mau melakukan sharing atau coaching dengan saya pada hari ini. Terima kasih Pak. Pamit dulu Pak ya. Bapak ya. Ya. Oke, sama-sama Pak.